Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Yang terhormat, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Kadet Iwan Darmawan, MPH. Yang terhormat, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, Dr. Gigi Desa Gede Eka, Variasi, MAP. Yang kami hormati, para peserta undangan, baik yang hadir maupun yang mengikuti melalui Zoom meeting. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat-Nya lah kita dapat mengikuti workshop program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2020. Adapun susunan acara pada siang hari ini, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, sambutan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Penutup. Hadirin yang kami hormati, pembukaan telah kita lalui. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada petugas dipersilakan. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Sebelum memulai acara, baiknya kita menundukkan kepala sejenak.
menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, sekaligus membuka workshop pada siang hari ini. Pada Bapak Dr. Kade Iwan Darmawan, MPH, dipersilakan. Cek 1, 2, 3. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang seyogianya Bapak Kadis Kesehatan Provinsi Bali yang hadir membuka acara workshop IPK Provinsi Bali tahun 2020 ini. Namun pada waktu yang bersamaan beliau juga harus menghadiri acara di TV bersama Ibu Gubernur, sekaligus juga acara Hari AIDS Sedunia karena ya 1 Desember 2020. Jadi beliau mungkin besok baru bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Jadi beliau menugaskan kepada kami, kepada saya untuk membacakan sambutan beliau. Namun sebelum itu, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada narasumber, pada peserta pertemuan workshop IPK 2020 ini dari kabupaten kota yang sudah hadir, baik hadir on-site ya di Hotel Grand Indah Bali Beach ini maupun yang hadir secara virtual. Mudah-mudahan yang secara virtual bisa memantau, memonitor audio maupun visualnya dengan baik ya. Bisa disapa teman-teman yang dari 2 kabupaten ya, 3 ya, Karangasem, Buleleng dan Jemberana ya. Karangasem ikut sini ya? Hadir ya? Puskesmasnya saja. Puskesmasnya saja ya. Ya baik, jadi teman-teman Bapak Ibu yang dari kabupaten yang sedikit jauh ya, bukan jauh sih sebetulnya ya, sedikit jauh ya, Karangasem, Buleleng dan Jemberana, mudah-mudahan sudah bisa mengikuti. Apakah audionya sudah terdengar clear ya sana ya teman-teman? Bisa dipantau panitia? Mohon informasi untuk Jemberana, Karangasem, dan Buleleng, apakah jelas mendengar suara? Ya, jelas. Oke. Dari Karangasem jelas. Lalu Buleleng dan Jemberana? Jelas. Oh, Buleleng jelas. Jemberana? Agak menengung sedikit. Oh, nggih. Jemberana? Jemberana suaranya kecil, Pak Dokter. Tapi Di mana-mana memang kalau kita Zoom meeting itu pasti ada aja kendala-kendalanya, nggak bisa perfect ya. Jadi nanti panitia tolong ya, nanti sambil berjalan, nanti audionya biasanya audio ya. Baik, jadi izinkan saya membacakan sambutan. Ya, kami dengar ya dari Jemberana, Karangasem, dan dari Buleleng. Ya, kami dengar ya. Kami lanjutkan ini yang di mute ya.
Baik, saya akan lanjutkan kembali ke Bapak Hadis ya. Pertama-tama marilah kita mengaturkan puja puji yang ayu bahagia kehadapan Yesus Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti acara workshop program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga tahun 2020. Hadirin, narasumber peserta 9 kabupaten kota yang saya hormati, workshop ini adalah sebagai salah satu upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan khususnya pada pelayanan kesehatan di puskesmas. Ya, dengan program PISPK yang sudah kita jalankan dari tahun 2017. Ya, tentunya pada fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia diharapkan nanti program PISPK ini bisa mendorong kita semua untuk mencapai berbagai program lain, terutama tentang standar pelayanan minimal yang diajarkan kepada baik kabupaten kota maupun kepada provinsi. Seperti yang kita ketahui bersama, puskesmas tidak hanya mengandalkan upaya kesehatan berbasis masyarakat yang selama ini dilakukan, melainkan juga langsung berkunjung ke keluarga dalam menjangkau keluarga, sehingga nanti masalah-masalah kesehatan yang dihadapi keluarga itu mampu didata secara valid dan bersifat menyeluruh atau holistik. Pelaksanaan PISPK di puskesmas itu kita ketahui yang selama ini lepas Ibu jalankan, mulai dari pendataan, kemudian pengelolaan data, menganalisis data, kemudian intervensi awal, termasuk juga sebagai tahap berikutnya adalah intervensi lanjut serta verifikasi. Dengan usaha yang keras dan komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf pelaksana, selalu berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, maka diharapkan di tahun 2020 semua desa di Provinsi Bali bisa total coverage. Di Provinsi Bali, dari data yang kami peroleh di pemegang program maupun dari aplikasi, per Oktober 2020, capaian program PISPK dengan sasaran 716 desa yang sudah coverage desanya itu 549. Dengan IKS-nya, yaitu Indeks Keluarga Sehat Provinsi Bali, saat ini ya, di angka 0,35. Ya, target kita sebetulnya 0, berapa target kita ini? 0,35, 0,40. Ya, sebetulnya target kita 0,35 ini kan tahun lalu nih. Yang sekarang itu 0,40, 2021 naik ya, poinnya 55, 0,45 ya. Mudah-mudahan tercapai ini sampai di Desember ya. Ini kan baru sampai Oktober. Mudah-mudahan Astunggara bisa tercapai ya. Ya, tentunya kita nilai dari 12 indikator. Nah, dari 12 indikator itu dari awal PISPK sampai saat ini tetap 3 indikator itu yang memegang peranan menyebabkan nilai kita itu ada di bawah. 3 indikator itu ada di bidang P2 sebetulnya. Tapi tidak sepenuhnya tanggung jawab P2. Ya, semua bidang itu terkait itu. Nah, TB, hipertensi, EKG, itu tetap terendah ya jenazahnya. Yang kita ketahui kalau untuk yang TB kita baru 29,55%, hipertensi ada di angka 29,97%, kemudian yang ODGJ ada di angka 48,43%. Ini di bawah 50% semua. Ya. Sementara dari kuantitas jumlah kunjungan keluarga ya per Oktober 2020 itu sebanyak
760.346 kakak. Dari yang seharusnya bisa kita penuhi sasarannya adalah 893.733. Ya. Jadi PR buat kita semua ya untuk SPK. Nah, untuk itulah dari data itu semua maka kita pada hari ini melaksanakan workshop dan kita mengundang narasumber dari pusat, dari provinsi dan dari kabupaten yang memiliki IKS tertinggi. Ya, kabupaten yang memiliki IKS tertinggi maksudnya adalah Kabupaten Bandung. Jadi kita minta dari Kabupaten Bandung nanti untuk sama-sama sharing programnya, sharing data capaiannya semua, ya, dan sharing langkah-langkah yang pernah dilakukan di situ. Kenapa bisa IKS-nya tertinggi, bagaimana kiat-kiatnya, baik dari programnya sendiri maupun dari pendekatan wilayah yang dilakukan. Nanti setelah pembukaan ini kita akan persilakan Badung dulu untuk menyampaikan data-data yang ada di Kabupaten Badung. Dan Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, pertemuan kita ini untuk yang kesini pertemuan yang pertama ini offline ini, ya. Nah, kami juga berulang kali sebetulnya di bulan Juli, Agustus itu sudah ada warning dari pusat. Ngapain nggak jalan? Ragu-ragu. Kenapa? Kasus lagi tinggi-tingginya. Rumah sakit lagi penuh-penuhnya waktu itu. Di bulan Agustus, September itu bornya sampai datanya 198% sampai kami undang pas waktu itu sama dengan ya kita ya sudah tinggi, kita malah mencari masalah gitu ya, sehingga kita mencari waktu yang tepat ya. Tapi bukan berarti sekarang waktunya tepat sehingga Bapak Ibu bisa mengabaikan prokes, nah, karena data kita masih fluktuatif. Hari ini saja ya datanya di Penuh Tabanan ya. Nah, Tabanan ini ya, ini yang tempatnya COVID. COVID ini jalan-jalan di belakang itu, COVID merah itu ya. Jadi nanti ya kita tidak usah berlama-lama karena di sini ruangnya kami lihat ya ada yang penanggung jawab Yankes ini pasti sering ke rumah sakit, ruang isolasi maupun ke ruang lab dan lain sebagainya. Ya, di sini AC-nya ada, tapi yang nyetotnya nggak ada gitu loh, kaosnya nggak ada. Ya, biasanya kalau kita itu di ruangan yang tekanan negatif itu pasti gerah. Kenapa gerah? AC tekanannya keluar, kemudian yang nyetotnya lebih besar dari itu. Itulah tekanan negatif. Ya, gitu. Nah, jadi karena kita tidak ada di ruang tekanan negatif, ya, jadi upayakan Bapak Ibu jangan sampai lepas masker, ya, tetap gunakan masker, ya. Kalau mau minum ya boleh lah, kan sekian detik gitu, ya, sekian ya nggak sampai 1 menit kan minum, percepat aja, ya, tetap prokes kita, ya, semua bawa hand sanitizer kan, pakai hand sanitizer, nanti kamarnya pun sendiri sekarang ya, tidak bisa sharing kayak dulu, ya tidak bisa sharing, ya. Kalau ibu-ibunya takut seperti itu, peluk galang gulingnya gitu, ya. Batang guling kan ada situ, ya, galang gulingnya, nah, ada, kalau ada batang guling bawa batang guling dari rumah, ya. Ya biasanya ibu takut biasanya begitu, ya. Bapak-bapaknya bukan takut tapi kesepian biasanya. Ya. Jadi memang seperti itu. CHSE di hotel ini, tolong kita hormati, Bapak Ibu juga di makan siangnya juga tidak prasmanan kan, dikasih kotak. Nah, untuk besok mohon agak, ya ini agak perhatikan prokesnya betul-betul karena akan ada wisuda. Itu 600 peserta di sebelah. Ya tentunya keluarganya juga akan hadir. Kami juga akan buka pertemuan lagi di sebelah itu Ramah Cinta untuk yang mutu ya, puskesmas. Ya jadi kita agak ramai.
mohon kita jangan upload foto-foto yang aneh-aneh tentang keramaiannya. Ya, karena kita orang kesehatan, dia aja, ya, nah, seperti itu. Nah, ya, jangan sampai kita mengupload seperti itu. Ini kan jarak-jaraknya sudah kita sesuaikan dengan protokol kesehatan, sudah lebih dari 1 meter ya, ini 1,5 dan 2 meter. Ya, sudah ada yang. Nanti kalau mau diskusi, ingat ini harusnya ada cap. Ya, apa namanya? Tutupnya ini kan. Nanti ini bicara buka di sini enggak, jadi silakan disemprot-semprot aja pakai hand sanitizer kalau mau ada diskusi seperti itu. Oke, ya. Jadi itu perbedaan kita melakukan pertemuan di era adaptasi baru dengan yang di era sebelum COVID. Ya, mudah-mudahan semua sudah tes ya, sudah tes rapid ya, ada yang swab ya. Ya, mudah-mudahan semua kan non reaktif dan negatif hasilnya. Ya, tapi itu tidak menjamin, karena yang namanya tes swab ya itu hanya mencerminkan sehari sebelum Bapak Ibu swab sampai 7 hari sebelum, tidak mencerminkan ke depan. Ya, tidak mencerminkan hari ini, tidak mencerminkan 14 hari ke depan, tidak. Ya, tetap kita hati-hati. Ya, tetap menjaga yang namanya melaksanakan protokol kesehatan. Itu yang ingin kami sampaikan supaya tidak terjadi klaster. Habis pertemuan ini ada klaster lagi, klasternya klaster Bali Beach. Kena lagi kita semua kena, gitu ya. Baik, jadi Bapak Ibu narasumber, hadirin sekalian yang saya hormati, baik yang secara offline maupun secara online Zoom meeting. Untuk peserta, kami ucapkan selamat mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan mendapat manfaat yang sebesar-besarnya dalam kita melaksanakan tugas di Puskesmas untuk meningkatkan indeks keluarga sehat di Provinsi Bali. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan mengaturkan para mesanti, Om Santi Santi. Atas nama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Ketut Swadaya SPM, mari kita buka pertemuan ini secara resmi. Terima kasih kepada Bapak Dr. Kadir Iwan Darmawan MPH. Demikianlah pembukaan workshop pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Kami tutup dengan para mesanti. Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh para narasumber. Narasumber yang pertama dari Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Dr. Niluh Ketut Ayu Ratnawati MKes, dan Bapak Iwayan Widya, SKM MKes, Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Kami persilakan untuk menuju ke atas panggung.
Pemaparan materi akan dipandu oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, Dr. Gigi Desa Gede Eka Pariasi, MAP. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Kami persilahkan biodata narasumber workshop Pisteka, Dr. Nilo Ketut Ayu Ratnawati MK, pangkat golongan pembina 4A, jabatan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Badung, Dinas Kesehatan Badung. Nomor telepon 081337 Banjar Samuan Kawan Carangsari, Petang, riwayat pekerjaan, Puskesmas, Petang 1, Petang 2, sekarang terakhir, Kepala Bidang Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Untuk pemaparan narasumber, kami persilakan sampai 1 jam. Dan panel bersama Bapak Iwayan Widya, Kepala Bidang P2, Instansi Dinas Kesehatan Provinsi Bali, alamat Jalan Melati, nomor telepon 085 737 46 1155. Kami persilahkan. Dipersilakan Dr. Ayu duluan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Yang saya hormati Bapak Habib Ridwanti, yang saya hormati Bapak Habib Yankes dan semua teman-teman yang sangat saya cintai. Jarang-jarang kita bisa berkumpul bersama seperti ini, teman-teman dari Dinas Kesehatan Kota ke Provinsi Bali. Senang sekali kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan di antara kita semua bebas COVID ya. Karena semua sudah melakukan swab atau rapid. Sudah ada yang pernah kena sini? Mudah-mudahan tidak, dan tidak pernah kena. Mudah-mudahan kita bisa melewati pandemi ini semua, dan dengan selamat.
Jadi dalam kesempatan ini kita perkenalan dulu nih. Jadi tadi sudah diperkenalkan yang Dr. Nino Tetes Ayu Ratnawati. Jadi orang bilang kalau tidak kenal kan tidak sayang. Jadi sebaiknya yang berkenalan. Jadi riwayat pekerjaan dia pertama yang sama Pak Undut itu tahun 98. Jadi ketika masih gadis yang sudah pergi ke Sulawesi, tugas di sana di Wakatobi. Mungkin ada yang pernah dengar Wakatobi? Ya, itu tidak ada di peta, pulaunya Tiang itu tidak ada di peta kebetulan. Di situ yang tugas selama 4 tahun, sempat pindah-pindah tugas dari satu pulau ke pulau lain selama 4 tahun. Setelah dari Sulawesi, yang ikut suami pindah ke Bali dan ditugaskan di Puskesmas Plago, Ketangguan. Jadi yang tinggal di Plago itu selama 10 tahun, tinggal di rumah dinas di sana dan merasa pentingnya Plago selama 10 tahun. Kemudian dari Plago dimutasi lagi, pindah ke Puskesmas Petang 1. Jadi yang tugas di Puskesmas Petang 1 tahun 2012 sampai tahun 2019 bulan Desember itu tiba-tiba dalam waktu 30 menit akan ada mutasi yang dipanggil akhirnya dimutasi latihan ke Dinas Kesehatan di Kabupaten Badung di Puskesmas. Itu sekilas tentang Tiang. Jadi anak 3 sore satunya. Jadi perkenalan kita cukup segitu, yang lanjutkan. Karena ada tugas yang harus yang sampaikan hari ini karena pelaksanaan PISPK kami di Kabupaten Badung itu paling bagus, katanya paling bagus di Provinsi Bali. Yang karena itu kami diberi kesempatan untuk memaparkan kiat-kiat ataupun hasil pelaksanaan PISPK di Kabupaten Badung. Jadi seperti ini, pelaksanaan PISPK di Kabupaten Badung. Lanjut. Ini Ibu Kota Mangkunegaran. Jadi kalau ada yang belum pernah ke sana, silakan nanti jalan-jalannya. Sore-sore boleh ke sana. Lanjut. Oke, Kabupaten Badung. Kabupaten Badung itu bentuknya seperti keris. Mungkin semua sudah tahu bentuknya seperti keris. Kami terdiri dari 13 puskesmas, memanjang dari utara menuju ke selatan. Jadi yang di utara itu ada puskesmas pegunungan, jadi penduduknya lebih banyak agraris di sana. Puskesmasnya Petang 1 dan Petang 2. Kemudian ke arah selatan ada puskesmas Abensmal, puskesmas Mengui, penduduknya lebih banyak di sana pedagang. Kemudian lanjut ke selatan ada puskesmas Kuta Utara, puskesmas Kuta, puskesmas Kuta Selatan. Nah, itu lebih banyak daerahnya adalah daerah pariwisata. Lanjut. Ini struktur organisasi di Dinas Kesehatan Badung. Seperti ini mungkin tidak jauh beda dengan di tempat teman-teman semua. Jadi ada berapa kabinnya, kemudian ada sekretaris. Lanjut. Fasilitas kesehatan yang kami punya di Kabupaten Badung itu puskesmas induk kami punya 13. Puskesmas pembantu ada 54. Puskesmas keliling ada 13, di 13 puskesmas. Rumah sakit pemerintah, rumah sakit Mangusade 1. Rumah sakit swastanya ada 6. Posyandunya lumayan banyak, 575. Kemudian praktek dokter itu 272. Lanjut. Ini jenis ketenagaan. Jadi kami lengkap ada dokter umum, jadi kemudian dokter gigi, perawat semua ada dokter gigi.
bidang ya, jadi jumlah semuanya itu 680. Ini lanjut. Nah, ini dasar pelaksanaan PSPK jadi sama di kabupaten lain juga ini dasar pelaksanaan PSPK ini sama berdasarkan Permenkes nomor 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dan Permenkes nomor 19 tahun 2017 tentang pedoman pendanaan program Indonesia Sehat. Ini sama. Jadi di semua kabupaten sama. Lanjut. Ini pelaksanaan PSPK di Kabupaten Badung tahun 2017 sampai tahun 2020. Jadi seperti ini. Jadi tidak terasa dari tahun 2017 itu seperti inilah pergerakannya di Kabupaten Badung. Tahun 2017 itu jadi ada pelatihan TOT 1 orang petugas dinas kesehatan untuk berangkat. Kemudian ada pelatihan 5 puskesmas di Bapelkes sebagai lokus, itu dilaksanakan. Kemudian pembuatan SK Kapus tentang tim survei PSPK di puskesmas sudah dilaksanakan. Kemudian diadakan workshop PSPK 13 puskesmas. Kemudian ada pelaksanaan survei. Jadi tahun 2017 itu survei PSPK di puskesmas sudah dilaksanakan. Oke. Kemudian lanjut tahun 2018 ada pembuatan SK Kadis tentang Satgas PSPK di Dinas Kesehatan. Kemudian pelaksanaan PSPK oleh puskesmas, tetap dilaksanakan. Kemudian rapat evaluasi hasil pelaksanaan survei PSPK oleh puskesmas di kabupaten dan sosialisasi hasil PSPK kepada lintas program di Dinas Kesehatan. Jadi itu yang kita jalankan tahun 2018. Kemudian 2019 pelaksanaan survei PSPK tetap dilaksanakan. Jadi bagi puskesmas yang belum total coverage di tahun 2019 tetap dilaksanakan. Kemudian pemutahiran data dan monep PSPK di Dinas Kesehatan, pelaksanaan intervensi lanjutan pada kakak oleh puskesmas, pelaksanaan verifikasi PSPK oleh puskesmas dan Dinas Kesehatan, ini turun lapangan kita. Kemudian tahun 2020, nah kita kena pandemi COVID, jadi pembuatan SK Hadis tetap dilaksanakan. Tahapan persiapan dengan tim Satgas PSPK di awal tahun ini masih bisa, jadi belum COVID ya, masih bisa kita laksanakan. Kemudian pelaksanaan monep dan verifikasi PSPK ke puskesmas dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi setelah waktu COVID sedang tinggi-tingginya kasus, kita nggak berani juga turun. Tapi begitu sudah mulai sedikit landai, kita turun. Tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi ini perjalanan dari tahun 2017 sampai 2020. Lanjut. Nah, ini foto-foto kegiatan yang sudah dilaksanakan di dalam tahun 2017 sampai 2019. Jadi kebetulan waktu itu saya masih di puskesmas. Jadi waktu itu yang ikut merasakan. Jadi turun melakukan survei itu kami berbagi. Waktu itu yang di puskesmas Petang 1, jadi itu benar-benar berbagi. Jadi supaya semua merasakan seperti apa rasanya turun survei PSPK, garang puluk, pasti semua merasakan garang puluk kalau tidak ada orangnya. Kemudian kita pergi mencari orangnya, tidak ketemu orangnya. Besoknya lagi ke sana mau nasi, tidak ketemu lagi, janjian lagi, sampai mungkin 3 kali baru kita ketemu orangnya. Bahkan ada lagi orangnya yang susah mengerti, mungkin ada yang berpikir kenapa terus dikunjungi, ada juga. Suka duka kita melakukan survei PSPK itu yang merasakan sendiri. Jadi karena yang ikut juga tidak mungkin. Oke, itu di Tegalan yang melakukan survei. Lanjut. Ini monep. Monep dan verifikasi PSPK bersama tim puskesmas.
tahun 2019. Oke. Lanjut. Nah, ini juga kegiatan monet dan verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan turun ke puskesmas dan ke rumah-rumah warga. Oke, lanjut. Nah, ini sama juga, jadi ini kegiatannya. Lanjut. Nah, ini datanya. Progres PISPK Kabupaten Badung di bulan Oktober sampai bulan Oktober 2020. Jadi seperti itu ya. Kami rata-ratanya sampai bulan Oktober itu 0,5. Jadi 0,5 memang sudah di atas target Bali sebenarnya. Tadi kan target Bali, target provinsi Bali itu 0,4. Jadi kalau kami 0,5 memang sudah di atas provinsi. Ini capaian IKS per puskesmas di Kabupaten Badung. Jadi beragam memangnya, ada yang di petan 1 dan petan 2 itu masih rendah memang capaian IKS-nya, sedangkan yang lainnya sudah tinggi. Bahkan di Kutai Selatan itu 0,62 nih, tinggi capaian IKS-nya. Lanjut. Lanjut. Ini target IKS kami dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Jadi tahun 2018 itu 0,44, kemudian tahun 2022 targetnya 0,62. Jadi ini sebenarnya targetnya masih belum mencapai targetnya, karena target kami itu 0,5, sedangkan sekarang itu targetnya yang harus dicapai 0,62. Sebenarnya tidak mencapai target. Lanjut. Ini capaian indikator PISPK per Juli 2019. Jadi seperti ini. Ini berdasarkan per indikatornya. Jadi dengan 12 indikator itu capaian kami seperti ini. Jadi yang masih rendah itu memang pada penderita tuberkulosis paru yang mendapatkan pengobatan sesuai standar. Itu yang masih rendah. Kemudian penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, itu masih rendah. Itu. Dan KB yang tinggi itu adalah di JKN-nya. JKN, kemudian di sarana air bersihnya, jambannya, seperti misalnya terus terang itu seperti jamban itu, karena yang tugas di petan 1 yang ingat sekali kejadiannya. Jadi setelah kami melakukan survei PISPK, jadi masalah survei PISPK itu kami masukkan, kami bawa ke rapat lintas sektor di kecamatan. Waktu itu Pak Camatnya sangat antusias sekali, yang ingat sekali, sangat antusias ya. Ketika kami memaparkan bahwa di kecamatan Petang itu masih banyak yang tidak mempunyai jamban. Akhirnya waktu itu semua yang di wilayah kerja Puskesmas Petang 1 langsung Pak Camat bilang pokoknya tahun ini harus semua jamban, dapat semua jamban. Kemudian yang di wilayah Puskesmas Petang 2 itu Pak Camat turun langsung, yang ingat sekali, Pak Camat turun langsung ke rumah-rumah, melihat rumah-rumah yang belum ada jambannya, itu sekitar 80-an sekaligus akhirnya dapat jamban. Tahun lalu misalnya itu. Tuh. Jadi ingat sekali tiang. Jadi seperti itu. Jadi survei PISPK, permasalahan yang ada di survei PISPK itu semua kami bawa ke lintas sektor. Jadi di lintas sektor itulah dipecahkan permasalahannya. Ini grafik capaian 12 indikator PISPK Kabupaten Badung, ini seperti ini. Lanjut. Nah, tentu teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu berpikir apa kiat-kiatnya Kabupaten Badung, kenapa PISPK-nya
IKS-nya bisa tinggi. Kalau kira-kira mungkin teman-teman yang lain juga punya kiat-kiat, punya inovasi yang bagus. Tapi kami punya inovasi seperti ini. Jadi kemungkinan ini juga yang mendongkrak sehingga IKS kami bisa mencapai 0,5 itu. Jadi kami punya inovasi kebijakan tingkat kabupaten kota mendukung pelaksanaan PPK seperti ini. Ada ambulan desa. Jadi ambulan desa itu adalah pelayanan kesehatan keliling untuk masyarakat desa di kelurahan dan desa di Kabupaten Badung. Ada di masing-masing di 62 desa itu di Kabupaten Badung, 62 desa. Masing-masing desa ada 6 orang. Jadi 2 orang sopir, 2 orang perawat, 2 orang bidang. Masing-masing desa ada 6 orang tenaganya. Ambulan desa. Jadi kalau dijumlahkan semua 372 di Kabupaten Badung, ambulan desa itu. Yang tupoksinya adalah promotif dan preventif. Jadi memberikan penyuluhan ya ke rumah-rumah, di Bali Banjar, di Posyandu, itu tugasnya. Kemudian home care. Nah, jadi yang contohkan di Puskesmas Petang 1, Seringat Tiang itu, kalau ada pasien yang kita dapatkan misalnya di poliklinik umum, pasien kencing manis, hipertensi, yang memang misalnya dia susah untuk datang, kita operkan datanya ke ambulan desa. Nanti petugas ambulan desa yang mengunjungi rajin. Kemudian kalau ada yang gangren, kencing manis gitu, gangren, yang susah datang ke puskesmas untuk perawatan, itu di-cover sepenuhnya oleh ambulan desa. Ambulan desa yang menyelesaikan tugas itu, yang mengunjungi secara rutin sampai sembuh pasiennya. Itu kalau dulu di Petang 1 seperti itu itu pengalaman yang jadi sampai sembuh di cover di sana, jadi dikunjung bahkan sampai akhirnya mereka dekat hubungannya. Tugas ambulan desa itu sangat dekat hubungannya dengan masyarakat karena mereka terlalu sering menghubungi, apalagi kalau sudah kasusnya kronis. Jadi pulangnya bisa bawa segala macam itu nanti dari masyarakat oleh-olehnya. Kemudian tugas yang lain adalah P3K. Jadi kami di Kabupaten Badung itu terlalu banyak tugas P3K-nya. Ada P3K acara lomba lari tentang di Kabupaten Badung, ada P3K untuk acara di Pura juga, ada P3K untuk sekolah training. Itu kalau puskesmas yang semua menghandle P3K-nya, pusing puskesmasnya. Mungkin di kabupaten lain juga seperti ini banyak P3K itu permintaannya terlalu banyak. Biasanya itu petugas ambulan desa juga yang kegiatan dan juga kegiatan UKBM. Jadi ambulan desa ini, petugas ini ada di 62 desa. Lanjut. Kemudian inovasi yang lain adalah program jaminan kesehatan Kramo Badung, KBS. Jadi KBS itu Kramo Badung Sehat. Jadi ini inovasinya. Dasar kebijakannya adalah Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang program Kramo Badung Sehat. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang program Kramo Badung Sehat. Kemudian apa itu kegiatan Kramo Badung Sehat? Program KBS itu bermaksud memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduk Kabupaten Badung melalui program Kramo Badung Sehat yang terintegrasi melalui jaminan kesehatan nasional. Jadi seperti ini. Mungkin yang sedikit jelasan, kebetulan juga KBS ini di bidang Yankes tempatnya. Jadi KBS ini
Jadi KBS ini teman-teman dia satu kegiatannya itu adalah membayar premi untuk masyarakat Badung, yang tidak mampu. Jadi jaminannya itu di kelas 3. Jadi masyarakat Badung yang tidak mampu itu sekarang misalnya banyak masyarakat Badung yang kena PHK. Karena kena PHK, ibu perusahaannya dulunya dia masuk PKN mandiri atau dibayar oleh perusahaannya, maka sekarang dia tidak mampu untuk membayar, jadi dia tidak membayar lagi. Jadi kartu JKR-nya tidak aktif. Kalau dia tidak aktif, dia bisa menghubungi dinas kesehatan, ada nomor-nomor tertentu yang kami berikan kepada. Nomornya itu akan diaktifkan dan preminya dibayarkan oleh Pemda Badung. Preminya dibayarkan oleh Pemda Badung. Jadi itu jumlahnya lumayan banyak. Jadi sekitar 250.000 penduduk Badung dari 400.000 penduduk Badung itu setengahnya lebih premi JKR-nya itu dibayarkan oleh PBI APBD, dibayarkan oleh APBD Badung saat ini. Itu yang menyebabkan memang Badung itu UHC, universal health coverage. Jadi karena memang yang tidak mampu membayar itu dibayarkan preminya oleh Pemda Badung. Jadi, itu satu. Kemudian yang kedua, KBS itu juga menanggung klaim dari KBS. Jadi seandainya ada dari masyarakat Badung, jadi harus punya KTP Badung yang berobat, kemudian kartu JKR-nya tidak aktif, atau tidak ditanggung oleh BPJS, penyakitnya misalnya dia kecelakaan tunggal, atau misalnya dia bunuh diri itu tidak ditanggung oleh JKR, itu diklaim dari KBS, dibayarkan oleh KBS. Jadi itu di situ fungsinya program ini. Jadi biayanya memang sangat banyak. Jadi per bulannya kalau sebelum COVID kami membayarkan premi itu sekitar 10 miliar, sedangkan untuk klaimnya itu kami membayarkan sekitar 2-3 miliar per bulannya. Itu untuk program KBS. Hasilnya nanti itu meningkatnya angka harapan hidup di Kabupaten Badung. Untuk efek dari KBS, kemudian tingginya tingkat kepuasan masyarakat Badung terhadap pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Lanjut. Kemudian inovasi lainnya yang mempengaruhi keberhasilan IKS di Kabupaten Badung adalah adanya inovasi tentang Garbasari. Apa itu Garbasari? Garbasari itu adalah gerakan Badung Sehat di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari 270 hari pada masa kehamilan, mulai di dalam perut, itu kemudian ditambahkan dengan 730 hari itu dari dalam perut sampai dia lahir sampai berumur 2 tahun. Itu program inovasi yang disebut Garbasari. Jadi apa tujuannya sebenarnya nih? Ya, tujuannya adalah untuk mencegah stunting, kemudian generasi berkualitas, yang terakhir tentu jadinya kegiatannya seperti apa saja? Garbasari itu kegiatannya sama seperti kegiatan yang sudah memang bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan. Ada pemeriksaan ibu hamil,
ada senam ibu hamil, anak yang melakoni sendiri di puskesmas yang tahu. Kemudian ada juga posyandu remaja, ada kegiatan penyumbangan, sama seperti itu ada kegiatan persalinan yang harus didukung oleh tenaga kesehatan. Nah, tapi kegiatan itu, apa bedanya dengan kegiatan yang kita lakukan sebelumnya? Kegiatan ini lebih terintegrasi dan didukung oleh dana desa. Didukung oleh dana desa. Jadi Garbasari ini ada di dalam RKA-nya desa. Desalah yang mengadakan kegiatan ini. Misalnya posyandu remaja, desa yang mengadakan pembentukan posyandu remaja seperti apa? Desa, dananya dari desa. Bahkan seingat ya di peta itu kalau saja tidak kena COVID, itu sudah dicanangkan itu oleh kepala desa peta yang sudah di sana. Semua kader posyandu remaja sedesa Petang itu rencananya mau diajak studi banding karena sangat semangat. Jadi Bapak Kepala Desa Petang itu sudah berjanji, sudah memasukkan di RKA-nya, sudah berjanji dengan dana desa akan mengajak semua kader posyandu remajanya untuk studi banding. Jadi bedanya dengan kegiatan sebelum ini, bedanya Garbasari ini adalah karena banyak menggunakan dana desa. Jadi dana desa hadir di sini. Lanjut. Nah, ini waktu pencanangan Garbasari ini ikut tulis ketika. Jadi apa itu Garbasari? Kegiatan yang melibatkan lintas sektor sebagai upaya menurunkan stunting Kabupaten Layak Anak, kemudian dengan sasaran siapa saja, ibu hamil, bayi, balita, kesehatan lingkungan, gitu. Jadi menggunakan dana desa. Dasar kebijakannya apa? Jadi SK Bupati Badung, kemudian ada Perda Kabupaten Badung. Sebanyak 46 desa dan 16 kelurahan sudah melaksanakan gerakan Badung Sehat 1000 hari pertama kehidupan sesuai indikator. Sudah dicanangkan di semua desa. Menurunkan status gizi balita pendek dan status gizi balita kurus. Kemudian menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kemudian ODF 100%. Seluruh desa terpicu 5 pilar SDGF. Itu tujuannya. Lanjut. Nah, kemudian apa lagi program-program di Dinas Kesehatan yang mendukung IKS kami di Kabupaten Badung? Ada dari bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Badung ini dengan penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat. Jadi dasar kebijakannya adalah SK Bupati Badung nomor 1658 itu. Kemudian deskripsi kegiatannya apa? Sosialisasi keswa di 6 kecamatan, pelayanan ODGJ berat sesuai standar. Ini sudah dilaksanakan. Hasilnya apa? Sosialisasi sudah berjalan di 3 kecamatan. Kemudian pelayanan ODGJ berat di puskesmas, jadi kunjungan rumah itu sebanyak 412 orang sudah dilaksanakan. Jadi baru di 3 kecamatan karena terbentur pandemi COVID. Lanjut. Di seksi P2 PTM, apa yang dilakukan? Jadi dengan dasar kebijakan SK Kepala Dinas, penyelenggaraan program pencegahan dan pengendalian PTM. Deskripsi kegiatannya, workshop upaya berhenti merokok, kemudian membentuk pos bindu di 62 desa. Itu sudah dilaksanakan. Jadi kami melaksanakan workshop, kemudian di puskesmas-puskesmas itu semua punya klinik berhenti merokok. Di puskesmas saya dulu di Petang Satu juga ada klinik berhenti merokok. Jadi kalau ada yang benar-benar ingin berhenti merokok, silahkan. Jadi dia punya tempat untuk berdiskusi di sana. Kegiatan workshopnya masih ditunda dikarenakan pandemi. Lanjut.
Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi walaupun IKS kami lumayan tinggi 0,5 ini, walaupun tidak mencapai target sebenarnya, tapi tentu kami juga masih mempunyai kendala dalam pelaksanaan PISPK ini. Jadi ini kendalanya. Belum semua puskesmas melaksanakan update data pada aplikasi Keluarga Sehat versi 2.0. Kemudian data hasil survei PISPK belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Belum. Pelaksanaan intervensi PISPK di puskesmas belum dapat berjalan optimal karena situasi pandemi COVID. Jadi intervensi PISPK itu harusnya memang 2020 ini sudah dilaksanakan, tapi belum optimal dijalankan karena pandemi COVID. Teman-teman mau turun, dari puskesmas mau turun, masih takut, jadi takut-takut nggak berani nanti malah kena penyakit di sana. Kemudian untuk indikator pasien hipertensi berobat teratur, puskesmas terkendala mendapat feedback hasil dari intervensi yang dilakukan terhadap kakak karena situasi pandemi COVID ini sama jadi karena pandemi COVID, sehingga kunjungan ke masyarakat menjadi terbatas, serta pasien ragu datang ke puskesmas untuk kontrol. Jadi petugas puskesmasnya mau turun juga takut, kemudian pasiennya mau yang hipertensi mau kontrol ke puskesmas juga takut. Jadi masih banyak yang tidak kontrol untuk hipertensinya selama pandemi COVID ini. Lanjut. Aplikasi tidak mengakomodir perubahan IKS wilayah secara real time sehingga menurunkan semangat puskesmas untuk melakukan edit data. Jadi ketika data di KK itu kita melakukan intervensi. Setelah melakukan intervensi, kita perbaiki di data di KK itu IKS-nya sudah diperbaiki. Tapi kemudian ketika dilihat di IKS wilayah ternyata belum diperbaiki, masih tetap IKS-nya begitu. Nah, kadang-kadang itu yang membuat teman-teman di Puskesmas menjadi sedikit ya dia merasa semangatnya turun karena sudah diperbaiki. Kenapa IKS wilayahnya belum juga naik? Tapi tetap juga teman puskesmas melaksanakan intervensi itu. Terjadi perbedaan antara data real hitungan manual IKS puskesmas dengan data di aplikasi saat peralihan ke aplikasi baru bulan Desember ke Januari. Jadi kita masih ingat ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika perubahan aplikasi itu jadi memang antara data real yang kita punyai IKS itu memang sangat jauh berbeda dengan data yang ada di aplikasi. Belum semua puskesmas dapat memanfaatkan raw data pada instrumen analisa raw data Inarata karena perbedaan format antara hasil download raw data dengan format Inarata, sehingga hasil analisis pada Inarata menjadi tidak akurat. Jadi sebenarnya data dari PISPK ini kan kita bisa manfaatkan untuk dianalisa untuk perbaikan program kita. Tapi data ini kadang belum bisa kita analisa karena ada masalah di raw datanya. Kemudian masih ada ketidaksesuaian antara hasil capaian PISPK dengan hasil program seperti program IB karena belum dilakukan update data pada aplikasi sesuai DO dari rekomendasi terakhir. Jadi di hasil PISPK kita dapat hasil program IB-nya itu misalnya 10. Kemudian dari pemegang program IB datanya lain lagi. Nah, kadang seperti itu di puskesmas. Benar seperti itu teman-teman ya, itu kenyataan yang kita alami. Lanjut. Nah, ini tindak lanjut yang sudah dilaksanakan. Jadi merekomendasikan kepada puskesmas agar memanfaatkan hasil kunjungan keluarga
dalam menyelesaikan masalah terutama terkait indikator KS pada lintas program dan lintas sektor secara berkala. Menjelaskan kembali kepada Puskesmas bahwa untuk melakukan perubahan data pada aplikasi, maka tanggal pengumpulan data pada blok pengenalan tempat harus diubah ya, sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun terakhir, merujuk pada tanggal hasil intervensi lanjut atau verifikasi data. Oke, jadi tanggal harus dirubah. Kalau enggak gitu dia tidak berubah di aplikasi. Kemudian mendorong Puskesmas agar mengupdate data hasil kunjungan keluarga sesuai DO dan hasil intervensi yang telah diberikan. Walaupun perubahan IKS tidak diupdate setiap bulan dari pusat, serta menambahkan apabila ada sasaran baru yang belum disurvei sebelumnya dan segera melakukan input data pada aplikasi. Kemudian pelaksanaan verifikasi data hasil intervensi dapat dilakukan baik dengan kunjungan langsung, dengan tatap muka, ataupun dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi bisa dengan tatap muka, tapi menerapkan protokol kesehatan, maupun dengan online atau sambungan telepon. Jadi di Kabupaten Badung kami sudah membebaskan Puskesmas dalam pelaksanaan verifikasi itu boleh dengan cara tatap muka ataupun online. Kemudian mendorong Puskesmas agar selalu melakukan koordinasi dengan lintas program untuk melakukan verifikasi data dengan lintas program. Kemudian yang keenam, untuk dapat memanfaatkan Inarata, maka raw data harus di cleaning terlebih dahulu. Nah, ini nanti yang kita akan laksanakan supaya nanti dapat kita pergunakan ya. Jadi ada gunanya data dalam Puspeka itu. Lanjut. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan ini jadi melakukan monitoring dan evaluasi Puspeka sesuai daerah binaan di tingkat kabupaten dan segera ditindaklanjuti hasilnya. Kemudian melaksanakan verifikasi di tingkat Puskesmas dan kabupaten secara berkelanjutan. Tentu di kabupaten lain sudah juga melaksanakan hal ini. Kemudian yang kami rencanakan juga di tahun 2021 ini adalah mengadakan workshop penguatan dan analisis data Puspeka di tahun 2021 ini. Jadi itu rencana kami nanti tindak lanjutnya. Terima kasih semua. Jadi itu kiranya yang bisa yang sampaikan, sekedar sharing tentang pelaksanaan Puspeka di Kabupaten Badung. Tentu yang pikir teman-teman di kabupaten lain punya inovasi yang lebih bagus daripada kami di Kabupaten Badung. Jadi demikian bisa yang sampaikan, yang tutup dengan sama Santi. Om Santi Santi Santi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang sangat bagus yang mungkin nanti berguna diimplementasikan di dinas kabupaten masing-masing. Dari pemaparan Dr. Ayu, kita lanjutkan dulu ke pemaparan Bapak Widya Kabid P2. Pak Widya, kami persilakan. Terima kasih Bu Desa. Om Swastiastu. Bu Kabid Yankes Kabupaten Badung, ada Pak Kabid Yankes Provinsi dan peserta pertemuan yang berbahagia. Rasanya kok loyo banget semua ya. Saya memang loyo sudah beberapa hari ini di dalam situasi pandemi, memang mukanya harus buka loyo gitu. Supaya nanti kita semangat, semangat banget ya ini. Padahal COVID-nya lagi naik-naiknya gitu. Jangan banyak dapat duit dari COVID. Kalau benar kita banyak dapat duit kan? Benar nggak Bapak Ibu semuanya? Benar kan? Insentif teman-teman di kabupaten, di rumah sakit, puskesmas, wakil boleh kan? Bukannya semua dapat. Lah, saya. Jangan-jangan tadi usulin. Musul dong.
Ya maklum lah kalau dokter Ayu nggak dapet, maklum Bandung itu kan TPK-nya jauh dari provinsi. Provinsi saya itu 15 juta per bulan dapat insentif loh. Percaya nggak? Kok nggak percaya, harus percaya. Hah? Nanti saya buktikan, maunya apa? Saya buktikan dengan ajak makan malam atau kita bagi aja, bagi rata. Atau kita bagi masalah aja lah. Saya yakin pada sore hari ini yang paling stres itu adalah yang itu di belakang itu. Pojok yang itu yang walaupun tidak ada lampu tapi terang. Karena hari ini saya lihat semangat teman-teman katanya kok pada luyu semua gitu. Kita daripada membicarakan PPK, lebih kita ngobrol aja lah. Saya yakin di dalam situasi pandemi COVID ini, kalau PPK-nya lagi berjalan makmur, berjalan lancar jaya, artinya COVID itu sudah dijalani. Ya karena kita sejak ini kan fokus itu kita masalah COVID aja, ya. Semua anggaran refocusing dilarikan ke COVID. Semua SDM yang kita dimiliki harus ke COVID. Dan segala macam-macamnya. Yang selama ini masker yang tersimpan di gudang obat, yang sampai puluhan. Saya yakin teman-teman di Atkes itu yang gabung dengan farmasi, maskernya itu kan sampai puluhan itu sudah COVID. Ya ada masker dari TB, ada masker dari HIV, ada masker dari kefarmasian. Ya pada saat COVID muncul, kita semua kaget tidak ada masker. Setelah kita telisiki semua di gudangnya, banyak sekali masker. Tetapi apa? Expired semua. Masker N95, pakai tenang. Tapi setelah kita cek, setelah kita cek semua buluan semua gabusnya lepas. Ya nggak bisa dipakai. Saya ingat waktu saya ngurusin Gunung Agung, itu kan banyak sekali juga barang-barang yang diberikan oleh pusat krisis. Sampai nggak habis kita pakai, akhirnya kita pakai kemarin, habis itu nggak bisa kita pakai juga. Nah Bapak Ibu semuanya, COVID ini memberi pengalaman dan pemahaman bagi kita semua. Dari dulu teman-teman di Promkes sudah menyampaikan bagaimana kita untuk bisa melakukan PHBS melalui cuci tangan pakai sabun. Teman-teman di PL juga sudah menyampaikan seperti disampaikan UKB tadi. Mari kita gunakan jamban, mari kita gunakan air bersih. Mana ada. Sekarang, gara-gara COVID, belum apa-apa. Baru masuk aja kita di sini langsung jepret. Berapa Pak? 36,1. Boleh masuk Pak? Boleh. Habis itu datang lagi ke sini. Jepret lagi Pak, jepret. Berapa Pak? 36,4. Boleh saya masuk? Boleh. Ya. Begitu. Tetapi mudah-mudahan dengan COVID ini segala penyakit yang berkaitan dengan droplet airborne bisa berkurang mestinya. Karena kita punya masker. Termasuk TB. Saya berharap banget dengan kita menggunakan masker ini, oke lah COVID naik, tapi TB bisa menurun itu lebih bagus lagi. Karena selama ini kita CDR TB di Provinsi Bali walaupun secara nasional kita itu selalu nomor 2. Case deteksi kita untuk TB itu tidak pernah kita puas. Kita selalu berdebat dengan orang pusat, sasaran kita terlalu tinggi, tidak pernah mencapai target. Tapi orang pusat bilang, enggak, sudah ada rumusnya, jumlah penduduknya, jumlah ininya. Gitu. Sehingga kita berdebat selalu, debat kusir, tapi tidak pernah menyelesaikan masalah. Tapi dengan adanya COVID ini, semoga kasus TB bisa menurun, sukses kita sudah memang agak tinggi, tetapi untuk case deteksi-nya memang kita perlu perhatian. Nah, dari 12 indikator, PPK itu 5 kalau tidak salah ada di
IDL, TB, hipertensi, ODGJ, merokok. Lima-limanya ada di situ. Ini klik ini. Geser benar. Ini klik ini. Benarnya bentuk karya benarnya. Kok ini klik? Nah. Ya kalau ada yang mau masukkan sudah nggak usah dimasukin oleh kota. Ya ada biarin aja dulu. Nanti kalau ada yang masuk dan pasar dan mau dan Tabanan dan mau, kita provinsi aja. Hah? Ya. Udah bosan dari kita ngurusin COVID. Pokoknya kita apa aja ya masukin aja, masukin ya. Kita masukin. Nah. Ya kita sudah rayu, sudah kita ajak begadang di terminal Mengui, di mana-mana kita ajak ini Sabtu Minggu itu aja. Akhirnya termasuk juga pertemuan-pertemuan begini kita jarang lakukan tumben ini. Yang mungkin baru pertama kali. Kami juga di P2 tumben melakukan pertemuan kemarin di Hotel B. Rasanya kok seperti apa gitu ya. Ini apalagi di Hotel Balipit diadakan kami di Hotel B kemarin. Ya rasanya kok kalau dulu kita setiap hari sampai bosan, jadi provinsi undang terus kerjanya. Sekarang kok provinsi tidak pernah undang? Sama kayak kita. Ini pusat terus setiap hari Zoom aja. Ada 4 kalau tidak salah Zoom. Ada Bernas. Ini baju apa kira-kira yang saya pakai? Bajunya. Hah? COVID ya? Tapi tadi semua bilang kalau Pak baju COVID tuh Pak. Bacot, belakangnya kalau saya tidak tahu juga. Karena saya minggu dikasih kain harus janji hari ini. 1 Desember ada apa ya? Saya juga lupa, kadang-kadang saya jujur sampaikan, tadi saya sudah ingat. Sekarang ada apa ya? Ini ada tasa. Nah, Bapak Ibu semuanya, dan jamin aja lah. Dan terus terang dalam bahan ini pasti dalam yang bikinkan saya. Makanya dibilang Pak Pondornya bagi 2 Pak. Nah, jangankan bagi 2 aja diden juga kelar. Yang penting saya pada siang hari ini bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya saja. Saya sudah bergembira karena ternyata kita masih diberi kesehatan. Ya, kalau sudah tidak diberi kesehatan, bagaimana kita bisa bertemu? Dari yang dari Jembrana mana ya? Waduh, virtual juga ada Zoom, apa namanya ya, tidak apa-apa. Nah, saya sudah membaca apa yang diberikan kepada saya oleh teman-teman kami di program. Ternyata ada beberapa program atau kegiatan yang barangkali di masa pandemi ini tidak bisa kita capai secara seperti saya awal sampaikan.